Yesus berkuasa. Dia bisa membuat mujizat. Dia bisa berbuat apa saja pun. Tetapi justru di dalam pengalaman kita secara pribadi, sering sekali kita nggak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena sering sekali pengenalan kita akan Tuhan itu masih kurang. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi sering sekali dalam hidup kita, kita belum mengalami kuasa Tuhan. Pengenalan kita masih kurang dalam. Itu sebabnya firman Allah berkata, supaya kita ini bertambah, bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mengenal Dia secara benar, maka banyak hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan semua yang kita terima, apa yang bisa kita terima dari Tuhan, itu sangat tergantung kepada berapa dalam pengenalan kita akan Dia. Ada orang-orang dia udah percaya pada Tuhan Yesus. Artinya kalau dia mati masuk surga. Tapi dalam perjalanan hidupnya, janji-janji yang dijanjikan dalam firman Allah tidak terjadi dalam hidupnya. Jujur saja saudara, kadang-kadang saya merasa sedih juga ya melihat anak-anak Tuhan gitu kok hidupnya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Tuhan kan berjanji bahwa hidup kita akan diberkati. Tapi kok ternyata dalam hidup kita nggak seperti itu. Di mana sih salahnya? Apakah salahnya karena kurang modal? Apakah salahnya karena kurang pandai? Apakah salahnya karena nggak tahu cara menanam tanaman gitu? Tapi sebenarnya nggak begitu. Masalah kita selalu tergantung bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Tolong monitornya ya, monitor. Ya, oke. Ya tergantung bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Pernah dengar orang yang naik kapal ke Jakarta, dia senang naik kapal. Wah, aku mau ke Jakarta lihat anakku nih di kapal 2 hari. Jadi dari rumah dibawanya lah nasi, dibungkusnya untuk 2 hari. Disiapkannya ikannya, karena 2 hari nanti di kapal kan susah beli pikirnya kan. Naik kapal dia, senang, gembira dia, senang. Akhirnya sampai di Jakarta. Puji Tuhan, aku udah sampai di Jakarta. Senang, ya bagus sih sampai juga di Jakarta. Dia pun rasa senang. Tapi sebenarnya kan sayang, untuk apa dia bawa nasi? 2 hari dia makan nasi dingin. Padahal sebenarnya di kapal itu tersedia nasi, ya kan? Tersedia makanan di sana. Tapi pengetahuan dia tentang perjalanan dengan kapal itu kurang. Akibatnya ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan dia. Itu maka kita perlu juga belajar ya, bahwa sebenarnya ya memang Yesus itu berkuasa atas bukan hanya hal-hal rohani, bukan cuma sorga. Dalam seluruh aspek kehidupan kita dia berkuasa. Dalam Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Pada satu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nih, Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang sakit. Gitu. Dokter bisa nggak menyembuhkan orang sakit? Bisa ya. Penyakit apa?
Ya tergantung, kalau sakit kepala, masuk angin. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang nggak bisa diobati oleh dia. Aku punya teman satu. Dia dulu perutnya kena kanker. Lalu dia operasi ke Cina, ke Shanghai. Perutnya udah diambil, jadi nggak punya perut lagi. Jadi dia makan hanya sebatas usus. Kalau ususnya itu udah penuh, udah kenyang gitu. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian muncul lagi kankernya, disinar lagi, muncul lagi disinar. Setiap muncul disinar, setiap muncul disinar. 2 minggu lalu aku ketemu dengan istrinya, aku tanya bagaimana Bapak? Dia bilang nggak keluar rumah. Kenapa? Karena semua sekarang udah menjalar ke semua badannya. Sampai di muka-mukanya pun. Saya mau berkunjung ke tempat dia pun dengan berat. Dia terima, berat dia rasa. Dia bilang, nggak usah lah. Karena dugaan saya sih mungkin udah. Padahal dia udah mengeluarkan beberapa, banyak lah. Mungkin miliar udah habis dia untuk itu. Ternyata dokter tidak bisa menyembuhkan segala penyakit. Ada penyakit-penyakit yang dia nggak sanggup. Di mana pengetahuannya, kemampuannya terbatas. Sekarang aku mau tanya saudara, kira-kira menurut saudara, adakah penyakit yang terlalu berat untuk Yesus? Betul? Betulnya? Adakah satu penyakit yang terlalu berat sampai saudara sendiri nggak yakin bahwa Yesus bisa sembuhkan? Maka sampai ke dukun-dukun? Tidak ada. Tidak ada satu penyakit yang terlalu berat bagi Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Di Alkitab kita baca tentang seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia udah pulang dari rumah sakit. Bukan karena mati. Kalau orang mati pulang juga. Bukan karena sembuh. Karena orang sembuh pulang juga. Tapi dia pulang karena semuanya udah habis. Dan dokter bilang udah bisa pulang. Gawaci kamu bibi, kai kamput pangani saja, lalit pantangan katanya. Boleh pulang, nggak ada pantangan, apa saja kamu suka, makan saja. Karena dokter tahu tidak ada lagi harapan. 12 tahun dia blooding. Dan satu hari dia mendengar Yesus datang di kampungnya, bangkit imannya, dia berkata, kalau kujamah jubahnya aku pasti sembuh. Dan firman Allah mencatat, akhirnya dia berhasil menjamah jubah Yesus. Dan dia disembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dokter bilang tidak ada harapan. Dalam Yesus tetap masih ada harapan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ini saudara yang sering sakit nih, hafal ayat ini. 1 Petrus pasal 2. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sama-sama baca. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilang pada sebelahnya. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Kamu akan sembuh atau sudah sembuh? Sudah sembuh. Dengar. BG. Dengar. Apapun penyakitmu, itu sudah sembuh 2000 tahun yang lalu di Golgota. Waktu Yesus dicambuk, untuk apa dia dicambuk? Untuk apa badannya semua berdarah-darah, mengalami sakit yang begitu berat? Untuk apa? Firman Allah katakan, supaya kamu sembuh. Tinggal engkau sekarang tinggal mengimani. Yesus bisa berbuat apa saja.
Dalam Yohanes pasal yang ke-9. Kalau saudara membaca judul dari Yohanes pasal 9 ini, judulnya apa? Apa judulnya? Orang yang buta sejak lahirnya. Itu orang yang dari lahir tuh nggak bisa sembuh, nggak pernah gitu. Nggak ada beritanya orang yang lahir sejak lahir buta itu bisa sembuh. Tapi satu waktu orang ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan orang-orang tanya, "Guru, siapa yang berdosa? Dia atau bapaknya?" Yesus bilang bukan soal siapa berdosa, tapi supaya kuasa Allah dinyatakan. Dan Yesus meludah di tanah. Dan kemudian dari tanah itu dia taruh di mata orang itu dan berkata pada dia, "Pergi, basuh matamu di kolam Siloam." Di kolam Siloam. Itu di ayat 7 ya. "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Apa orang bilang dalam ayat 32? Ini komentar orang ya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar. Dengar aja nggak pernah. Tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ada satu penyanyi yang lahir buta yang sangat terkenal di dunia. Namanya Stevie Wonder. Dia kalau nyanyi selalu pakai kacamata. Dia buta. Kalau seandainya bisa bayar supaya dia bisa melihat. Kalau kira-kira 100 miliar, kurasa mau dia bayar. So, dia sekali nyanyi aja bisa dapat segitu. Kalau bisa dibeli dengan uang, pasti dia beli. Tapi dia memang sejak lahir, ya udah sampai sekarang gitu. Nggak pernah ada di zaman Tuhan Yesus orang komentar, nggak pernah ada orang yang dari lahirnya buta bisa melihat, bisa sembuh, tidak bisa. Tapi bagi Yesus tidak ada yang tidak bisa. Bagi Yesus semuanya bisa terjadi. Yang penting apa? Yang penting di dalam ayat yang ke-7 tadi. Kalau Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam," maka pergilah orang itu. Dia nggak bilang, "Nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa lihat." Dia nggak komplain, dia nggak komentar. Dia beriman, dia taat. Saya percaya saudara bisa mengalami mujizat sama seperti orang ini. Apa sih bedanya Yesus dulu sama sekarang? Apa bedanya? Sama. Kenapa sampai sekarang waktu orang bilang pada saya, operasilah katanya. Saya bilang enggak. Bukan soal uang, bukan soal takut, enggak. Istri saya, anak-anak saya pun bilang operasilah. Kawan-kawan saya pun bilang semua operasilah. Ya, enggak salah sih. Tapi saya bilang tidak. Kenapa? Ya nggak apa-apa, saya juga nggak menyalahkan kawan-kawan yang operasi, nggak apa-apa. Tapi maksud saya ingin bahwa firman ingin menunjukkan pada orang bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Udah 2,5 tahun berlalu waktu aku divonis oleh dokter.
Udah divonis, tapi hari ini 2,5 tahun sudah berlalu. Aku masih ada seperti aku ada. Masih bisa ngomong teriak-teriak di sini. Selama 2,5 tahun udah banyak orang yang kukuburkan. Dan aku masih berdiri di sini. Tapi bagaimana nanti kalau kamu mati? Ya memang manusia semua pasti mati. Semua manusia akan mati. Mati bukanlah satu ketakutan bagi orang percaya. Mati bukan ketakutan. Firman Allah berkata, hidup Kristus, mati itu untung. Berbahagialah orang yang mati. Mati dalam Tuhan. Yesus bisa menyembuhkan saudara kalau saudara beriman, kalau saudara bertindak. Jangan dirasa-rasa. Kurasa kurang sehat pada aku. Kurasa sakit kepala aku, kurasa. Kurasa, aduh kakiku pun kurang sehat nih, kurasa. Main rasa terus. Aku hari itu udah cerita waktu aku sakit di Bandung, aku rasa sesak. Aku bilang, Tuhan, aku lebih percaya pada firman-Mu daripada apa yang aku rasa. Saudara lebih percaya mana? Yang saudara rasa atau firman Tuhan? Betul. Hah? Mana saudara lebih percaya? Yang saudara rasa atau yang firman Tuhan katakan? Kalau saudara selalu lebih percaya pada yang saudara rasa, rasandu itu akan bawa saudara berpikiran negatif. Coba pekejap-kejap dalam hidupmu. Rasa-rasa. Wah, Pak, jangan. Ayo kita percaya pada firman Allah. Yesus dia bisa menyembuhkan penyakit kita. Amin. Bilang sebelahnya, kami bisanya sembuh kawan. Bilang. Kalau saudara baca ayat-ayat di dalam Lukas pasal 5 tadi, maka ada orang yang membawa orang sakit kepada Yesus. Dan karena di pintu banyak orang, akhirnya diulurkan dari atas. Dan di ayat 20 dari Lukas pasal 5 itu, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, yang Yesus bisa lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain adalah mengampuni dosa-dosa kita. Masalah yang paling sulit di dunia ini sekarang bukan ekonomi, bukan politik, bukan keamanan. Masalah paling besar sekarang yang dihadapi dunia ini adalah masalah dosa. Masalah terbesar waktu orang tidak takut lagi melakukan dosa. Hidup dalam dosa. Dan akhirnya mereka menuai dosa. Kenapa ada rumah sakit? Karena dosa. Rumah sakit berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu bukti dosa bertambah. Penjara berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu bukti dosa. Kuburan berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu bukti dosa. Karena upah dosa itu maut. Dan banyak lain-lain, kena narkoba, keluarga berkelahi, anak-anak yang kacau balau, perceraian. Wow, semua itu adalah gambaran betapa dosa itu begitu merajalela sekarang dalam dunia ini. Tapi kita senang ya, kita sangat bersyukur bahwa kita mengenal Yesus. Dia bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa
menjadi dosa. Bukan karena dosanya, bukan karena salahnya. Waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib, orang mengolok-olok dia. Padahal dia disalibkan bukan gara-gara dia, gara-gara yang mengolok-oloknya itu. Kan lucu ya. Kita menertawakan, tengok dia dipakukan, turunkan dirimu. Padahal yang salah bukan dia, kita yang salah. Yesus tidak berdosa, dijadikan dosa. Syukurlah saudara jadi orang Kristen. Karena hanya Kristen yang memiliki penebus yang tidak berdosa. Agama-agama lain lihatlah. Siapa sih pemimpin mereka? Orang berdosa enggak? Orang berdosa. Hanya Kristen yang punya pemimpin yang tidak berdosa. Yesus. Itu sebabnya dia bisa mengampuni dosa. Karena dia enggak berdosa. Kalau saudara banyak utang, yang nolong saudara haruslah orang yang enggak punya utang. Kalau utang saudara 5 juta, lalu penolongnya punya utang 10 juta, bisa saudara ditolongnya. Kalau saudara punya utang 5 juta, yang mau menolong besok mau dilelang dia, bisa saudara ditolongnya? Enggak bisa. Dia aja banyak masalahnya sendiri kok. Untuk menolong utang kita perlu orang-orang yang tak berutang. Untuk menolong dosa kita perlu yang menolong yang tidak berdosa. Dan selama dunia ini ada, belum pernah ada orang yang hidup dalam dunia ini yang tidak berdosa. Kecuali satu, namanya Tuhan Yesus. Dia yang berhak mengampuni dosa-dosa kita. Menjadikan kita berharga. Diampuni dosa kita. Dia meteraikan kita dengan rohnya. Dijadikannya kita jadi anaknya. Meskipun banyak kelemahan kekurangan. Tapi sudah lunas dibayar oleh Yesus semua. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Dia. Ini apa ini? Kertas. Saudara mau beli? Berapa aja yuk? Askai pelodali. Mau beli? Kenapa enggak? Karena ini hanya kertas. Enggak ada harganya. Tapi betulkah kertas itu tak berharga? Ini kan kertas juga. Mau saudara beli? 5.000? 10.000? 20.000? Kenapa mau? Ini mau berapa? Kan sama-sama kertas. Lebih lebar pun ini. Ya karena ini belum dicetakkan ke atasnya sesuatu yang berharga. Ini kertas ini dulu sama kayak gini. Tapi satu hari ini dicetakkan ke atasnya. Dan selesai dia dicetak membuat dia berharga. Dan biarpun dia udah kuinjak-injak, masih mau beli? Masih. Nih. Aku pun mau.
Udah dipiu-piu. Masih berharga? Masih berharga. Kenapa? Karena di atasnya udah dicetakkan sesuatu yang berharga. Itulah waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita jadi anak Allah, jadi milik Tuhan. Hidup kita berharga meskipun masih banyak kekurangan kelemahan kita. Bisa tepuk tangan. Bilang pada sebelahnya, rupanya kau berharganya kawan, bilang. Saya ulang baca 1 Petrus 2, 24 tadi. Saya ulang baca 1 Petrus 2, ayat 24 tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ia telah memikul dosa kita di kayu salib. Kalau saudara berdosa, saudara datang pada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni enggak? Kapan dia ampuni? Kapan dia ampuni? Dulu, waktu dia di kayu salib. Di sana semua hutang dosa kita sudah selesai. Sama umpamanya saudara umpamanya sering utang di kedai. Nggak bayar-bayar karena nggak ada uang. Udah sampai utang dulu 1 juta, 2 juta. Lalu aku datang, aku bilang, ada uang kawanku, ada utang kawan kita, ada berapa? 2 juta nih, aku bayar lunas. Gini, aku kasihan sama dia, nggak ada uangnya. Nanti kapan-kapan kalau dia kemari, apapun dia minta, kasih aja nih, ku tinggalkan sini kartu kreditku. Apapun yang dia ambil potong aja di situ. Apapun diambil potong aja di situ. Ku kasih hari ini tanggal 11 November 2007. Bulan Desember dia ke situ, diambilnya beras 1 goni. Lunas enggak? Kapan lunasnya? 11 Juni. Belum dia ambil pun udah lunas duluan. Januari diambilnya pula Supermi 1 kotak. Lunas enggak? Lunas. Kapan lunasnya? 11 November dulu. Sebelum dia berutang pun utangnya udah lunas karena ada kartu kredit yang kujaminkan di sana. Semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita udah selesai di kayu salib. Udah lunas di sana. Lalu ada orang bilang, kalau begitu, kalau sudah lunasnya bikin apa-apa saja, ayo. Bikin aja dosa, sesuka-suka hati, toh udah lunas di sana. Kalau ada orang yang berutang tadi, ku tinggalkan kartu kreditku, dia bilang, kalau begitu, ayo, hati saja, kaya teta, ambilin aja. Kalau perlu buka lagi toko kita, dari situ kita ambil katanya. Gimana kira-kira orang seperti itu? Lame rukur. Orang nggak punya pikiran. Kalau orang punya pikiran, malu dia. Saya di Medan ada tempat-tempat di mana kalau saya asal makan di situ nggak bayar. Gimana? Asal ke Medan ke situ kita makan? Nggak bayarnya? Gimana kapan-kapan sekali kita semua rame-rame ke Medan ke situ kita makan semua ini? Nggak bayar, gimana kira-kira? Lah rukur. Tanya sebelahnya, kamu rukur talang bilang.
Aku justru nggak pernah lagi ke situ. Nggak mau aku ke situ. Malu. Kalau Yesus berkata semua dosa-dosamu lunas, seharusnya kita menghargai korbannya. Cukuplah dosa-dosa yang lalu semua udah lunas. Cukuplah dosa-dosa yang kita nggak sengaja nanti lunas. Kita jaga hatinya, hati Tuhan. Kita berusaha hidup dalam kekudusan. Tidak melakukan dosa lagi. Sebagai rasa hormat kita kepada Dia. Waktu orang Israel keluar dari Mesir. Mereka di padang belantara. Karena mereka banyak dosa, salah, bersungut-sungut. Mereka dipatuk oleh ular. Sangat berbisa. Tiap dipatuk mati, tiap dipatuk mati, tiap dipatuk mati. Banyak orang Israel mati. Lalu mereka datang sama Musa, tolonglah. Musa datang sama Tuhan. Tuhan bilang, bikinlah satu ular dari tembaga. Taruhlah di tempat yang tinggi. Barang siapa yang kena patuk ular, kalau dia memandang ular tembaga, dia akan hidup. Sejak itu masih adakah orang dipatuk ular? Ada. Adakah orang yang mati? Ada. Ada enggak orang yang sembuh? Ada. Kenapa dia sembuh? Karena dia memandang. Jadi sama seperti kita. Kita masih berdosa. Paling enggak 3 sehari, ya kan? Sebulan 90, setahun 1080. Kena dekat Natal diskon 80. Aku udah 60 tahun, berarti 60 ribu. Masih berdosa kita. Tapi setiap kita memandang Yesus, ampuni aku. Ada penyesalan di hati kita. Semua dosa kita sudah beres 2000 tahun lalu di kayu salib. Tuhan hanya minta satu, penyesalan. Semua bilang penyesalan. Tapi kalau kita senang dengan dosa itu, wah itu memang nggak bisa lah. Tapi ada rasa menyesal. Firman Allah katakan, dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita udah lunas di sana. Dosa yang sudah lalu lunas. Semua bilang dosa yang lalu udah lunas. Dosa hari ini pun sudah lunas. Dosa yang akan datang pun asal menyesal lunas. Yang ketiga, kita kembali ke Lukas pasal 5. Ayat 22. Karena di ayat 21 kan orang-orang Farisi bersungut-sungut, kok bisa ampuni dosa? Siapa supaya dia bisa mengampuni dosa? Di ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Yesus tahu isi hati kita. Dan itu adalah areal daerah yang khusus. Daerah VIP. Tahu kamu VIP? Bukan VIP, VVIP. VIP itu kan very important person. Orang yang penting. Ini VVIP. Very, very important person. Oh, daerah yang sangat penting di mana tidak ada orang yang lain yang tahu. Dengar, bagi kan. Iblis pun nggak tahu isi hatimu. Iblis pun nggak tahu.
Dengar, orang yang paling dekat dengan engkau pun nggak tahu isi hatimu. Istriku ini nggak tahu dia isi hatiku. Aku juga nggak tahu isi hatinya. Hanya dua yang tahu isi hatiku. Diriku sendiri dan Tuhan. Itu sebabnya kalau firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena situlah sumber hidupmu. Hidupmu ditentukan oleh hatimu. Maka di hadapan Tuhan juga enggak ada yang lebih penting dari hati. Sama saudara merasa penting hatimu, begitulah Tuhan merasa pentingnya hatimu di hadapan Tuhan. Dan dia tahu isi hatimu. Dan bagi Tuhan yang penting dia lihat hatimu. Waktu Nabi Samuel masuk ke rumah Isai untuk mencari raja, mengurapi raja, menggantikan Saul. Waktu dia lihat abang anak Isai yang paling besar, ini cocok, tegap besar ini, cocok dia raja. Tuhan bilang, no. Dia lihat lagi yang nomor 2, yang ini pun cocok. Tuhan bilang, dang imana katanya. Bukan ini, labuse. Cari yang lain, bukan. Lalu akhirnya Tuhan bilang, manusia memandang yang di luar, tetapi aku memandang yang di dalam. Daud nggak dihitung sama saudaranya. Bagi belolar tangkai, ikut bas kepiten, lah ikut bas beligan, kayak siri dalam satu ikatan, ikut dalam ikatan tapi tidak masuk dalam hitungan, karena yang dihitung kalau siri selalu tangkainya. Daud tidak dihitung oleh saudaranya. Daud tidak dihitung oleh manusia. Tapi Daud dihitung oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia melihat tegap badannya yang besar. Tapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan tahu isi hati saudara. Bagi Tuhan itu hati saudara lebih penting daripada semua. Firman Allah berkata, kalau ada seorang laki-laki dia melihat seorang wanita, kalau hatinya ingin, apa firman Tuhan bilang? Maka dia sudah berzina. Di hadapan manusia, di hadapan hukum itu belum berzina ya. Di hadapan orang-orang itu belum berzina gitu. Tapi di hadapan Tuhan itu sudah berzina. Kenapa? Karena dia udah berzina di dalam hatinya. Jadi bagi Tuhan itu hati itu yang terpenting. Beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang Ananias dan Safira. Mereka jual ladangnya, mereka kasih setengah kepada gereja, tapi di hadapan Tuhan tidak laku. Kenapa? Karena dia memberi bukan dari hatinya. Itu sebabnya harus pelihara hati, karena Tuhan kenal hati kita. Jangan ada duri di hati kita. Bilang pada sebelah, jangan ada duri di hatimu, bilang. Agak keras sedikit bikinnya, bilangnya. Pukul-pukul sedikit lah gini. Susahnya gini Ibu Bapak, susahnya gini. Duri di hati itu kadang-kadang gak sakit. Enak rasanya, itulah lucu kan. Udah kena duri masih enak. Seandainya duri di hati itu sama kayak kaki kena culiki. Tahu kamu culiki? Pernah kamu kena culiki? Siapa di sini pernah kena culiki? Coba angkat tangan. Enak rasanya? Sakit.
sakit sekali. Culik itu ijuk. Sikit aja pun itu yang keras, ijuk itu yang keras, sikit aja pun kena jari-jari kita. Bisa nggak tidur kita? Itu baru kena culiki, baru tangan kita. Seandainya Tuhan bikin, kalau ada di hati kita duri, langsung sakit seperti itu, kurasa. Nggak mau kita nyimpan duri di hati kita. Tapi untunglah ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Selalu mengingatkan kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu semua. Enggak terbuka pun kalau dia udah tahu kok. Bodoh kita ya. Bodoh kita kalau kita enggak mau jujur di hadapan Tuhan. Padahal dia udah tahu. Ya kan? Bodoh enggak? Bodoh. Justru tertuduh selalu. Kayak anak yang lepas dibikinnya burung yang dipelihara bapaknya kan. Takut dia, padahal bapaknya tahu. Dia pikir bapaknya nggak tahu, jadi sembunyi-sembunyikannya. Akhirnya dia selalu ditekan oleh abangnya. Tiap dapat jajan, dosen we. Dulu katakan dengan bapak, minta uangmu itu. Enggak lo, bilang sama bapak. Jadi berbulan-bulan habis uang jajannya sama abangnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah beritahu pada bapaknya. Padahal bapaknya udah tahu nih ya. Tapi satu hari dia nggak tahan lagi. Dia bilang, Pak, aku mau ngaku Pak. Apa? Aku yang hari itu lepas. Aku yang bikin lepas burung yang abang pelihara. Taunya aku, kata bapaknya kan. Baru plong dia kan. Besoknya dapat jajan. Minta uangmu itu. Kata, nggak mau. Bilang sama bapak. Bilang pergi. Bebas dia. Saya percaya kalau orang yang memelihara hatinya. Karena dia ngerti Tuhan tuh tahu. Itu apalagi sembunyi kalau orang udah tahu. Tuhan tolong kita supaya kita punya kesadaran bahwa di hadapan Tuhan itu nggak ada yang perlu disembunyiin, ya kan? Tuhan tahu isi hati kita, soal itu jaga hati kita ini. Yang terakhir dalam ayat 24, tetapi anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Yesus memiliki perkataan yang berkuasa. Perkataannya itu berkuasa. Dan tahukah saudara, firman Allah katakan bahwa kita yang percaya pada Tuhan, perkataan kita juga berkuasa. Maka firman Tuhan mengajar kita, jagalah lidahmu katanya. Kenapa? Karena perkataan kita itu berkuasa. Coba saudara bayangkan, seandainya apa yang saudara ucapkan terjadi, lalu saudara nggak jaga lidah saudara, KIP belasi, apapun ngomongin, kira-kira bagaimana kira-kira? Saudara akan jadi senang? Saudara akan jadi bahagia? Tidak. Dan kita kadang-kadang nggak sadar bahwa hidup kita ini justru dipengaruhi oleh apa yang selalu keluar dari mulut kita. Siapa di antara saudara yang sering kali ngkul cipi? Coba angkat tangan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Coba angkat tangan.
Nggak ada yang mengaku, cuma satu gitu yang ngaku. Hah? Iya, jangan gitulah Pak. Nggak kan Bu ya, bapak-bapak yang sering ya. Sama, bapak-bapak, mama-mama, kaum muda sama aja. Saudara bayangkan dari mulut kita selalu keluar ngumberat sendah, ngumberat sendah. Bayangkan. Aku baca Amsal 18 ya. Mana ini? Amsal 18. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang diucapkan ada buahnya. Kalau yang keluar itu buah yang pahit, pasti rasanya juga pahit. Kalau yang keluar itu manis, buahnya juga manis. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi kalau saudara pakai hidupmu untuk kehidupan, hiduplah engkau. Tapi kalau saudara pakai mulutmu untuk hal-hal yang mematikan, matilah engkau. Sendah gua apa gua mati, gua benih. Sama anaknya pun bodohnya kau, kata bodoh. Kalau kayak kau nanti tukang becak lah kau ya, tukang becak. Jadi tukang becak berkuasa kok, mulutnya berkuasa. Waktu orang Israel jalan dari Mesir, jalan mau ke tanah Kanaan, hanya beberapa minggu sebenarnya, hanya beberapa minggu sebenarnya udah bisa masuk mereka ke tanah Kanaan. Tapi waktu dikirim 12 orang pengintai, waktu pulang mereka bilang, kita ini seperti belalang. Yang apa dia bilang? Ada saudara yang merasa engkau seperti belalang? Coba angkat tangan, coba. Enggak ada, tapi ya yang sebelum kita ini seperti belalang. Ingat ngati, nah kita kari. Kayak Bika Ambon katanya. Dia merasa dirinya Bika Ambon. Dan yang dia ucapkan terjadi. Dia mengucapkan hal-hal yang mematikan, mati. Dan itu mengakibatkan mereka jalan 40 tahun, mondar-mandir. Kenapa perlu 40 tahun? Karena perlu 40 tahun sampai mereka mati. Udah mati semua. Yang mengeluarkan kata-kata yang mematikan itu, muncul generasi baru. Itulah yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, yuk aku sih menganjurkan kita belajar tuh mengucapkan kata-kata firman, kata-kata positif, bukan sungut-sungut. Apalagi kata-kata yang nggak jadi berkat. Ada di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulu ya pernah lah konflik rumah tangga kan biasa ya kan, biasa kan, biasa. Terus ada orang bilang begini, adik bagi, mulih saja kok, mulih saja kok. Atau kalau laki-laki, ulihkan, adik bagian yang ulihkan. Ada pernah saudara mengalami peristiwa seperti itu? Pernah? Coba angkat tangan yang pernah seperti itu. Yang pernah gitu, dibilang, orang kasih saran, udah cerai ya. Itulah kata yang mematikan. Bukan memberi kekuatan. Bukan memberi penghiburan. Belajar kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bersumber dari firman. Apa dikatakan dalam Roma pasal 10?
ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di mulutmu. Jadi mulai sekarang, ibu bapak, jaga mulut kita. Jangan cuma kuda dipasang, apanya itu namanya? Kang. Besi kan? Kalau kamu naik sado beras tadi, kamu lihat pasti di size-nya itu ada gini kan? Itu ujungnya diikat nih. Jangan cuma kuda yang dipasang itu. Kan pun nanti tempahkan. Maksudnya apa? Jaga nih mulut ini. Dan Yesus pernah berkata, kalau kamu berkata kan, kepada gunung ini, nggak bilang kalau kamu ambil sekop dan traktor gunung ini bisa dia pindah. Enggak, dia bilang kalau kamu berkata kepada gunung ini pindahlah ke dalam laut. Jadi saudaraku, mulai sekarang belajar jangan bicara lagi yang negatif. Amin. Kalau ada kawan bicara negatif, segera sadarkan dia. Setuju? Kalau ada kawan mulai gini, lalah kamu mabuk, teman bilang, sadarkan dia gitu. Karena mulut kita ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Saya lagi baca satu buku mengenai 10 hal yang menghalangi berkat. Gitu. Ada 10 perkara yang membuat berkat Tuhan tuh nggak sampai sama kita. Ada 10 yang menghalangi. Salah satu ini. Kata-kata yang selalu kita lontarkan, kata-kata yang negatif. Itu menghalangi. Karena itu langsung ditangkap oleh si iblis. Oleh sebab itu yuk hari ini kita belajar ya memelihara kehidupan kita. Kalau kita ngomong gitu, kalau kira-kira itu menguatkan, nggak menghiburkan, nggak menghiburkan, nggak jadi berkat. Ya untuk apa diucapkan? Tuhan tolonglah kita. Yesus ada di sini siang hari ini. Amin. Dia berkuasa menyembuhkan apapun penyakitmu. Amin. Dia berkuasa mengampuni dosa-dosamu dan semua itu sudah selesai di kayu salib. Jangan ada lagi rasa tertuduh di hatimu. Dan kita mesti mempunyai kesadaran. Kita harus ngerti bahwa Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Sebab itu harus selalu dibereskan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita menjaga bibir mulut kita. Karena sebagai orang yang percaya, tiap-tiap perkataan kita berpengaruh. Sama seperti perkataan Yesus berkuasa. Maka kita juga perkataan kita harus dijaga. Karena itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Yesus ada di sini sekarang. Dia bisa melakukan perkara yang besar. Dulu dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hari ini juga dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib di sini.